Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anissa Safitri selaku tutor bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Erika Dwi Latifatul Fuada dari program studi S1 Akuntansi UPBJJ Nganjuk. Kali ini saya akan mempresentasikan gagasan tentang COVID-19 yang berdampak pada kehidupan sosial. Pertama-tama, apa sih COVID-19 itu? Jadi, COVID-19 itu penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yang bisa menyebar ke siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, bahkan bisa menyerang anak balita. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2022. Indonesia sendiri ini mengkonfirmasi kasus COVID-19 pertama kali pada 2 Maret 2022. Virus ini dapat menyebar melalui percikan-percikan dari mulut dan juga hidung orang yang terjangkit COVID-19. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 ini akan mengalami gejala ringan hingga berat. Ada yang harus ditangani oleh tenaga medis, ada juga yang bisa sembuh dengan sendirinya. Gejala yang paling umum dirasakan oleh seseorang yang terinfeksi virus COVID-19 adalah demam, batuk, cepat lelah, kehilangan indera penciuman, indera perasa, merasakan pegal-pegal, nafas susah, sakit tenggorokan. Dalam beberapa kasus, orang yang terjangkit menimbulkan beberapa gejala lainnya seperti diare, hidung tersumbat, atau mungkin tidak menimbulkan gejala sama sekali dan tetap merasa sehat-sehat saja. Apa sih yang perlu kita lakukan agar kita terhindar dari virus COVID-19 ini? Yang pertama adalah kita harus rajin cuci tangan, menggunakan air mengalir dan juga sabun, atau juga bisa menggunakan antiseptik berbahan dasar alkohol. Hindari keramaian, selalu menjaga jarak setidaknya 1 meter antar sesama. Tetap di rumah apabila tidak memiliki urusan yang penting. Gunakan masker apabila keluar rumah atau bertemu dengan orang lain. Hindari menyentuh wajah di bagian hidung, mulut, dan juga mata. Tetap tenang dan selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dalam rentan waktu 2 tahun, COVID-19 telah memakan ratusan korban jiwa. Bahkan bukan hanya itu, virus ini juga telah mengubah keberlangsungan tatanan kehidupan manusia seperti dalam aspek sosial. Yang paling terlihat dan juga menonjol adalah turunnya rasa percaya dan juga rasa saling hormat satu sama lain. Contohnya saja ketika kita bertemu dengan orang lain, entah itu teman, saudara, atau keluarga, pertanyaan yang pertama kali muncul di benak kita adalah apakah dia ternyata positif COVID-19, negatif atau positif, negatif atau positif, seperti itu. Kecurigaan tersebut menjadi awal hilangnya rasa kepercayaan kepada orang lain, tanpa melihat apakah dia teman, sahabat, kakak, adik, atau bahkan orang tua. Kemudian, selain itu, angka kriminal semakin meningkat di kalangan masyarakat. Karena banyak sekali pekerja yang dirumahkan, hal itu membuat masyarakat kekurangan pemasukan, sedangkan pengeluaran juga semakin besar. Timbullah ide-ide kriminal untuk terus bertahan hidup, seperti mencuri sepeda motor, mencuri barang elektronik, dan lain sebagainya. Tidak hanya berdampak negatif, tapi juga ada dampak positifnya. Hubungan keluarga makin dekat, yang dulunya dipisahkan oleh jarak, aktivitas, dan juga kegiatan lainnya yang membuat mereka ini sibuk dengan urusan di luar rumah. Kini, pandemi COVID-19 membuat mereka harus tinggal di rumah saja. Yang kuliah jauh pulang, yang kerja jauh pulang, hingga suasana rumah pun kembali ramai dan makin hangat karena anggota keluarga yang lengkap di rumah. Demikian penyampaian gagasan tentang COVID-19 yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.